Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Harta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini teman-teman ya, kita akan mereview dan memberikan updatean atau upgradean istilahnya teman-teman ya, apa saja yang menjadi fitur terbaru dari seri TV dengan tipe 55X80L ini. Dan di sini juga kita akan menjelaskan ya, mulai dari fitur-fitur terbaru dari TV ini dan sedikit menjabarkan apa saja yang menjadi kelebihan TV ini dibandingkan dengan seri sebelumnya, yaitu di seri X80K. Dan seperti biasa juga di sini kita akan menjelaskan mulai dari segi fitur, kualitas gambar, dan terakhir nanti kita akan spill juga harga terbaru dari TV ini. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share dari channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Jadi ini dia tampilan TV dari Sony dengan seri KD 55X80L teman-teman ya. Sekedar info, sebelumnya kita sudah pernah mereview dan men-unboxing TV dengan seri terbaru keluaran tahun 2023 dari Sony ini. Nah, di sekarang kita akan menjelaskan updatean atau upgradean yang menjadi fitur unggulan dari seri terbaru ini. Yang pertama di sini kita bisa lihat ya, dari segi tampilan TV ini banyak mengalami perubahan teman-teman ya. Mulai dari segi tampilan layar depannya kurang lebih seperti ini ya. Saya rasa di tampilan framenya juga jauh lebih kokoh dibandingkan seri K yang sebelumnya. Jadi kita bisa lihat dari samping tampilan TV-nya kurang lebih seperti ini. Dan saya rasa ketebalan TV-nya juga tidak terlalu tebal seperti seri sebelumnya teman-teman ya. Ketika kita lihat dari samping atau pinggir kurang lebih seperti ini. Jauh dia agak lebih slim ya dibandingkan seri sebelumnya. Dari segi bahan yang menarik di sini, dia jauh lebih solid ya dan lebih padat lah istilahnya. Kalau dulu tuh dia agak sedikit cembung, ininya agak kosong ya. Kalau kita ketok tuh dia kayak ada ruang di dalamnya. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi menurut saya sih dari segi build quality dari seri sekarang ini banyak mengalami perubahan, atau istilahnya bahan juga lebih bagus lah. Saya perasaan saya teman-temannya, atau mungkin saya megang pun ini jauh lebih oke ya dibandingkan seri K sebelumnya. Dari sini ventilasi pun juga tetap diisiin ya untuk bagian belakang TV-nya untuk mengurangi panas pada TV. Jadi sepanjang dari sudut ke sudut sudah terdapat ventilasi di bagian belakang TV-nya. Ini dia, dari bagian belakang tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan untuk bagian portnya dia tidak ada perubahan sama sekali teman-teman ya, posisinya sama. Hanya ada mungkin di tempel-tempelan stikernya dia agak sedikit berbeda dibandingkan seri sebelumnya. Dia ada 2 HDMI, 1 headphone jack, 1 video in, ada juga HDMI ada 4 ya, kita bisa lihat ada optikal dan colokan antena. LAN pun juga udah ada. Oke, dan di sini juga yang menjadi bagian yang dirubah itu tentu dari bagian kakinya teman-teman ya. Jadi Sony ini istilahnya di seri sebelumnya, di seri K, dia kakinya itu menggunakan tampilan V dan bahannya itu agak sedikit tipis teman-teman ya. Sedangkan di seri L ini dia jauh lebih premium dibandingkan seri K-nya, menggunakan tampilan kaki bentuk T seperti ini. Dan untuk desain atau pemasangannya pun tetap tanpa baut atau skrup teman-teman ya. Jadi kalian cukup tinggal paskan posisinya dan langsung kepasang tanpa menggunakan baut lagi. Jadi sangat praktis. Dan untuk dari segi keamanan TV di tampilan T kakinya ini jauh lebih aman ya, karena kalau goyang seperti ini dia jauh lebih balance dibandingkan yang menggunakan V ya, kemudian kemungkinannya bisa jatuh kalau keras kena guncangan. Kalau ini keras kena guncangan, saya rasa ini jauh lebih stabil ya, atau lebih safety lah untuk TV-nya. Ini juga menurut saya dari segi tampilan istilahnya ada inilah kelebihannya lah, atau nilainya dari sini ya, dari bagian kaki. Dari segi bahan di kaki ini juga jauh lebih tebal ya dibandingkan seri sebelumnya. Oke, dari segi frame saya rasa masih sama, tapi dia di seri ini lebih rapet ya untuk frame pinggirnya. Kita bisa lihat. Nah, kalau dari segi fitur di bagian tengahnya tombol-tombol juga sama ya. Bagian tengahnya ada tombol untuk power dan ada untuk hands-free voice. Jadi kalian bisa langsung melakukan perintah suara di TV ini tanpa menggunakan remote ya, sama sih fiturnya dengan seri sebelumnya. Oke, dari frameless juga sama, jadi tidak ada frame di bagian pinggiran TV-nya lagi, jadi sangat full. Dengan seri sebelumnya juga sama ya, udah frameless juga.
Nah, oke, itu dari segi tampilan body TV-nya. Sekarang kita masuk ke tampilan layar dari TV-nya, teman-teman ya. Untuk kelebihan kedua dibandingkan seri sebelumnya, di seri X80L ini dia sudah selain menggunakan pre-luminous color, di TV seri X80L ini sudah menggunakan yang dinamakan 4K X Reality Pro, teman-teman ya. Jadi itu kegunaannya apa? Itu fungsinya untuk mengurangi noise pada gambar, teman-teman ya, atau istilahnya blind spot lah, istilahnya ada cahaya putih di samping-samping pinggir, itu kan biasanya ada istilahnya biasan cahaya, itu mengurangi itu, teman-teman ya. Jadi warnanya itu dari segi kontras jauh lebih dapat dibandingkan seri sebelumnya, yaitu di seri K. Kita bisa lihat ini dia fiturnya yang diberikan nama. Dulu tuh kan cuma ini aja di seri X80K. Sekarang ada fitur tambahan lagi yang diberikan nama 4K X Reality Pro. Jadi untuk noise gambar tuh dia yang sebelumnya seperti ini, cerahnya tuh terbias, teman-teman ya, menjadi seperti ini. Jadi clarity-nya lebih dapat dan noise-nya juga agak lebih berkurang lah. Dibantu juga di Motion Flow XR 200-nya. Oke, dari segi speaker dia juga hampir sama ya dengan seri sebelumnya. Dia sudah menggunakan X-Balance speaker serta sudah mendapatkan lisensi Dolby Atmos. Dari OS-nya pun juga sama, sudah menggunakan Google TV, hands-free voice search, dan di seri sekarang dia sudah menggunakan istilahnya terbaru ya. Di seri ini dia ada game menunya. Nah, ini yang paling oke, teman-teman ya. Jadi ketika kalian mungkin menghubungkan ke PS, dia ada settingan untuk game khusus ya. Baik itu pergerakan gambar, kualitas gambar, kalian bisa setting langsung menggunakan game menu ini. Oke, itu dia untuk kualitas gambar dan gininya, updatean sedikit mengenai fitur. Sekarang kita lanjut ke tampilan gininya bagian settingannya, teman-teman ya. Di sini juga ada banyak perubahan. Dari sekilas kita bisa lihat ya, tampilan settingannya tidak ada perubahan sama sekali. Tapi kalau kalian perhatikan lagi, di seri X80L ini ada tambahan namanya Dashboard Echo ya, kita bisa lihat. Jadi tampilan menunya agak lebih simpel dan kalian bisa ubah seperti ini. Contoh penggunaan orang tua dan lain-lain bisa kalian sesuaikan menggunakan Dashboard Echo seperti ini. Nah, sedangkan di seri K sebelumnya dia tidak ada, teman-teman ya, untuk settingan Dashboard Echo ya. Dan di sini kita bisa lihat sisanya semua sama. Jadi cuma itu aja tambahannya. Dan untuk di color picture, dia saya cek di sini ada namanya mode game ya. Nah, kita bisa pilih di sini. Nah, ini ada game ya. Sedangkan di seri K sebelumnya saya rasa tidak ada. Jadi kurang lebih di sini ada settingan gamenya. Jadi itu membantu kalian ya, mungkin ketika kalian ingin main game, kalian bisa settingan mode gambar di bagian settingan mode gambar game. Nah, dan selain itu di sini ada upgrade-an yang sangat mengejutkan, teman-teman ya, untuk seri 2023 ini. Dia ada namanya storage-nya atau penyimpanannya jauh lebih besar dibandingkan seri sebelumnya. Mungkin kalian bertanya-tanya berapa itu upgrade-an penyimpanannya. Tidak ini, teman-teman ya, tanggung-tanggung Sony memberikan storage internal atau penyimpanan internal di TV ini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk penyimpanan internal dari TV ini sudah mencapai 20 GB, teman-teman ya. Jadi peningkatannya kisaran kalau seri sebelumnya saya rasa itu masih di 8-an. Setelah download aplikasi mungkin sisa lagi 4. Kalau sekarang ini dia mengalami upgrade yang cukup banyak ya untuk penyimpanannya. Jadi kalian tidak perlu khawatir jika kalian ingin download aplikasi lebih banyak, baik itu game dan lain-lain, kalian sudah di backup sampai 20 GB, teman-teman ya. Jadi setahu saya TV yang paling tinggi untuk internal sekarang ini di seri ini, khusus di Sony ya, di seri seri L-nya, dan di seri mungkin di seri lebih tinggi juga sama ya, baik di seri 90 dia sama juga di 20 GB. Ini merupakan peningkatan juga ya dari Sony dari seri sebelumnya. Oke, sisanya semuanya saya rasa sih masih sama, teman-teman ya. Ada untuk screen mirroring, ada untuk restart, semua hampir sama. Settingannya semua hampir sama, Bluetooth pun juga udah bisa. Dan screen mirroring kalian bisa menggunakan dua aplikasi, baik itu Google Home dan AirPlay. Jika HP kalian mungkin menggunakan iPhone, kalian bisa pergunakan AirPlay disertai dengan satu koneksi WiFi yang sama, dan Google TV itu Google Home dia untuk aplikasi di HP Android ya, untuk istilahnya mentransmisikan layar HP ke TV. Oke, sama juga syaratnya menggunakan satu koneksi WiFi yang sama. Oke, jadi kurang lebih itu saja sih upgrade-an dari TV Sony dengan seri L ini, teman-teman ya, yang sejauh ini saya pelajari dari segi fiturnya.
Nah, sekarang saya juga akan spill lagi untuk harganya teman-teman ya. Jadi saya nggak bosan-bosan untuk men-spill harga dari TV ini, sekalian promosi lah teman-teman ya. Untuk spesial promo, TV Sony dengan seri KD55X80L ini harganya itu di kisaran 10.999 teman-teman ya. Mungkin setelah potongan kalau sekalian langsung ke toko saya bisa kasih di harga 10.600.000-an. Oke, jadi itu saja sih untuk review kita kali ini mengenai LED TV terbaru dari Sony dengan seri KD55X80L. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya teman-teman ya, dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.